Ada makan ya? Ada makan? Belum? Masih ada tidur? Catatanmu mana? Ini catatannya? Hah? Terakhir ini? Beneran? Idarata fi manamika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka minar ru'ya fahmadillah. Apabila mimpi olehmu dalam tidurmu akan sesuatu yang menggirangkan oleh sesuatu akan kamu daripada mimpi, maka panjatkanlah puji-pujian akan Allah. Wa awilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalika. Dan takwilkanlah olehmu akan mimpi itu dengan yang baik yang munasabah, niscaya ada ia seperti demikian itu. Wa idza ra'aita ma yasuuka fata'awwadz billahi minasyarr. Apabila mimpi olehmu akan sesuatu yang memburukkan oleh sesuatu akan kamu, maka membaca ta'awudlah olehmu dengan Allah minasyarri, daripada kejahatan. Wadful an yasarika salasan, dan berludahlah olehmu ke sebelah kirimu 3 kali. Wa tahawwal ila jambikal akhar, dan berputarlah olehmu ke lambungmu yang lainnya. Wala tuhaddis biha ahadan, dan janganlah menceritakan olehmu dengan mimpimu itu akan seorang pun. Fa innaha la tadurruka, maka sesungguhnya mimpi itu, yaitu tidak membahayakan oleh mimpi akan kamu. Wa idza qassa 'alaika ahadun ru'yan fala tu'awwilha hatta yas'ala minka dzalika aw tastaqdinahu fihi. Apabila bercerita atasmu oleh seseorang akan mimpi, maka janganlah mentakwilkan olehmu akan mimpi tersebut sehingga bertanya oleh seseorang kepadamu akan yang demikian itu takwil, au tastaqdinahu, atau meminta izin oleh kamu akan orang itu fihi, pada takwilnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, setiap orang berkeinginan hidupnya bahagia. Tidak ada seorang pun yang berkeinginan hidupnya penuh dengan kesengsaraan, siapapun dia orangnya. Untuk menuju hidup bahagia, dibimbinglah oleh Allah, dihadirkan seorang nabi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagai sampel orang yang paling patuh kepada Allah, yang mengerti sumber bahagia adanya di Allah, sehingga kudu nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu
supaya kita bahagia, yang kebahagiaan itu sumbernya dari Allah, maka kita harus mencontoh, mengikuti, meneladani apa yang dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu seorang muslim yang baik, dia berupaya dari mulai melek mata sampai merem mata, tidak pengen jauh dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerak-geriknya mengikuti apa yang dilakukan, apa yang disuruh, apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk pada persoalan tidur. Malam hari ini kajian kita melanjutkan tentang adab-adab Islam yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika tidur. Pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kalau kita mau tidur punya wudhu dulu, lalu kemudian sebelum tidur kita membaca doa tidur, dan seterusnya. Sudah kelewat materinya, biar tidak mundur kembali. Nah, berbicara tidur, saudara, ada kalanya dalam tidur kita tuh ngalamin ngimpi. Dalam tidur itu ngalamin ngimpi. Nah, ngimpi ini ada kalanya enak begitu, ngimpi itu asyik. Ada kalanya ngimpi itu nggak enak. Ngimpi dikejar-kejar setan, lari kemari ketemu lagi, udah lari ngumpet ke sono ketemu lagi. Nih, ampe bangun dari tidur badan masih berasa pegel begitu. Bisa jadi tuh ngimpi. Nah, di dalam aturan Islam diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang muslim ketika tidur, lalu dalam tidur tuh ngalamin ngimpi. Apa yang harus dilakukan ketika mendusin atau ketika bangun dari tidurnya? Maka Imam Haddad yang kitabnya kita baca ini mengajarkan cara-cara Islam yang diajarkan oleh Nabi manakala kita tidur dan ngalamin ngimpi. Pertama, kata Imam Haddad, wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka minar ru'ya fahmadillah. Kalaulah kemudian kita tidur dan dalam tidur itu ngalamin ngimpi, dan ngimpinya nyenengin kita, seneng, ngimpi dibagi duit, ngimpi ketemu wali, ngimpi yang enak-enak, ngimpi nikah, ada penghulunya. Dalam ngimpi saya terima nikahnya, habis nikah jalan-jalan ke Bali, dalam ngimpi itu ngalamin ngimpi yang enak. Maka kalau ngalamin ngimpi yang enak, tugas kita ketika bangun membaca alhamdulillah, membaca alhamdulillah ala hadhihin ni'mah, alhamdulillah ala hadhihin ni'mah,
alhamdulillah ala hadhihin ni'mah. Bahasa kitanya makasih ya Allah. Sebab mimpi itu 1/70 menuju kenabian. Jadi orang itu mau ditinggikan derajatnya oleh Allah, jalur pertama lewat ngimpi dulu. Itu jalur pertama. Gua mah kalau tidur kayak kebo kagak ngimpi, kagak apa, tahu-tahu bangun aja. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ini ndak jelas ini. Jadi ngimpi dulu. Maka kata Nabi, ar-ru'ya shadiqah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah 1 dari 1/70 kenabian. Artinya menuju derajat yang tinggi. Nabi itu nggak langsung ketemu malaikat Jibril, ngimpi dulu. Ngimpi. Jadi kalau ngimpi benar tuh nikmat dari Allah. Ngimpi ziarah ke Baitullah, nggak lama lagi ke Baitullah. Itu ngimpi dulu. Namanya message, pesan-pesan Allah yang dikirim ke dalam jiwa. Ngimpi. Maka biar kita dapat ngimpi tuh yang baik-baik, sebelum tidur baca sholawat dah 4 menit nggak lebih. 4 menit sebelum tidur kita baca 4 menit lah, insya Allah nggak lebih. Baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 400. Itu 100 tuh semenit. Maka semenit dikali 4 berapa tuh? 4 menit. Jadi nggak lama. Habis begitu tuh baca sallallahu Muhammad tuh 400. Kita ngomong, ya Allah, jadi di dalam kita tidur itu sesudah baca 400 kita minta sama Allah, ya Allah, kalau saya dikaruniai ngimpi, berikan saya ngimpi yang baik-baik. Ngimpi yang baik-baik. Dan tolong ruh saya dibalikin lagi untuk saya banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Wis bahasa Indonesia aja yang kita bisa daripada bahasa Arab. Kudu ngapalin lagi. Jadi sebelum tidur tuh kita ngomong gini, ya Allah, melekin lagi mata saya untuk saya bisa banyak lagi bersolawat sama Nabi Muhammad. Jadi kalaulah kemudian kita mati malam itu enggak melek lagi, mati, nah maka kita mati dalam cinta solawat. Begitu. Jadi Allahumma rudda ruhi liukassiras salat ala nabi. Lah enggak usah bahasa Arab. Ya Allah, melekin mata saya besok pagi untuk saya banyak-banyak baca sholawat sama Nabi, nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Kalaulah kita ngimpi yang bagus-bagus, ngimpi yang bagus-bagus, begitu, ngimpi yang bagus-bagus, ucapin alhamdulillah. Itu pertama. Yang kedua, wa awilhu
Kita ditafsiri kalau ngimpi yang bagus, nanya sama orang yang arti. Begitu. Begitu. Ini apa ini tafsirnya? Tafsirnya. Ngimpi ini. Nanya. Jadi saya punya kawan masih hidup. Moga Allah jaga kesehatan dan ilmunya. Namanya Kiai Wangsul namanya. Di Serang. Dulu zaman masih mondoknya beliau itu mondok sama Yai Zarnuji. Akhirnya beliau diambil mantu oleh Kiai itu, Kiai Zarnuji namanya. Jadi satu malam beliau ngimpi waktu masih mondok itu di pondok, ngimpi bulan ada di depannya, di nampan. Bulan, no, bulan. Tahu bulan? Iya. Bulan tuh turun dari langit. Ini lalu ada nampan. Ini bulan ada di nampan, di nampan. Lalu dimakan. Bulan itu sama diong dinampan, dimakan. Bulan itu dia makan. Makan aja buat. Dalam mimpinya makan bulan ampe habis. Ampe habis tuh bulan dimakan. Dia bilang bangun tidur alhamdulillah. Pagi-pagi dia nanya sama gurunya, "Guru, saya ini malam ngimpi." Ngimpi apa? Ngimpi makan bulan sampai habis. Begitu kata almarhum Yaijar, ucapin alhamdulillah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Puji Allah, makasih. Dah, kamu jangan dongeng sama siapa-siapa sebelum saya izinkan dongeng. Jangan didongengin ya. Begitu sama kiainya nih, jangan didongengin. Nanti kalau sudah saya izinin baru ente dongeng. Dah, sekarang kamu mondok saja ke Pelamunan Tegal, ke pesantren Madarijul Ulum, ngapal Quran ya. Begitu disuruh ngapal Quran sama Yai Jar rahimahullah rahmatul abrar Zarnuji. Maka di antara kelebihannya bisalah selesai ngapal Quran dalam waktu 4 bulan setengah. Selesai 30 juz 4 bulan setengah. Kita mengederesnya aja 4 bulan setengah tuh enggak rapi. Ngederesnya nih, ngederesnya ngebaca sampai hatam. Ini mah bukan ngederes, apa? Menghafal. Selesailah ngapal Quran 4 bulan setengah. Masih hidup, enggak jauh dari kita punya rumah. Pondok, bangun pondok Karang, tahfidz Quran 4 bulan setengah. Lah bulan makan bulan, ente ngimpi makan listrik 5 watt aja, listrik 5 watt, artinya terang. Bagaimana kalau makan bulan? Ya Allah, terangnya kayak apa? Bening artinya. Jadi ditempelin tuh cepet nyangkut. Kita mengaji berkali-kali kagak nyangkut-nyangkut. Saking bekarat-karat itu kita punya hati. Itu begitu. Ngimpi. Ampe
Allah karuniai lagi, nih orang ngimpi lagi, ngimpi menghafal kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ada kitab Nahwu 1000 bait, 1002 persisnya. Ngimpi ngapal kitab, pagi-pagi mendusin udah hafal dari ngimpi. Jadi ngapalnya lewat ngimpi aja. Kalau kita sih alhamdulillah tiap malam ngimpi mulu, gondoruo mulu, gondoruo nggak jelas begitu. Emang kita tidurnya enggak pernah zikir. Zikir sebelum tidur tuh baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ini aja faedahnya banyakin rezeki kita, majukan usaha kita. Kalau pengen rezekinya luas sebelum tidur baca itu tuh. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Supaya selamat kita baca kulhu 3 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali. Usapin di badan begini, udah kelewat materinya ini mau sebelum Ramadan ini. Kita tiup di tangan, usapin di badan. Biar badan kita enggak kena sihir, enggak kena syarul ain, bahasa kampungnya enggak kena santet, begitu. Yang akhirnya usaha kita jadi acak-acakan, keluarga kita bisa acak-acakan macam-macam. Ini diajarin sama Rasulullah. Begitu tuh. Kalau anak kecil suruh baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, supaya Allah jaga kita. Ini amalan-amalan yang diajarkan oleh agama. Jadi kita cuman malam ini ngomongin ngimpi. Kalau ngimpi itu nyenengin kita, 2 tugasnya. Yang pertama, kalau bangun baca alhamdulillah. Kedua, silahkan ditafsiri dengan tafsir yang relevan. Begitu ngimpi ada tafsirnya. Begitu ada tafsirnya. Ngimpi ada tafsir. Ada cerita menarik, anekdot begini saudara. Jadi ada seorang istri, malam dia tidur ngimpi. Jadi pagi-pagi pas mendusin didongengin sama lakinya. Kata dia, "Bang, semalam saya ngimpi." Kata lakinya, "Ngimpi apa?" "Ngimpi bagus." Ngimpi bagus tuh bagaimana? Jadi semalam saya ngimpi abang pulang kerja ngasih emas 100 gram. Tuh ngimpi saya. Kata tuh bini, dikasih emas 100 gram. Hah? Iya. Jadi ini kira-kira maknanya apa ini bang? Gitu. Kata bininya. Maka lakinya kemudian senyum-senyum. Baik, nanti sore aja pulang kerja. Begitu. Kata lakinya. Iya baik dah. Maka lakinya kerja. Nah, kebetulan kerjanya di Senen. Lalu pulang kerja bikin kado. Istri dibungkus kado cakep. Kata lakinya, "Ini." Begitu. Bininya girang banget. Girang. Bebeneran ini laki. Begitu. Dibuka. Itu dus kado.
rapi ngebungkusnya, karton lagi sampai di dalamnya. Pas sudah dibuka kaget dia, kata bininya, apa ini bang? Lu kan nanya semalam ngimpi dikasih emas 100 gram, gua kan gak tahu, makanya gua beliin dari pasar Senen buku 1001 tafsir ngimpi nih. Dah lu mah bang kagak ngerti sama bini begitu. Jadi beli buku apa? 1001 tafsir mimpi. Kata lakinya, aduh laki geblek nih kagak ngerti bahasa sindiran. Begitu polos dia. Bininya nanya, tuh tafsirnya apa? Sore pulang kerja, maka dia ke pasar pinggiran Senen, pasar Loan, beli buku 1001 tafsir mimpi, kasih bininya, suruh nyari sendiri. begitu. Jadi kalau ngimpi yang baik-baik, dua tugasnya. Pertama, kalau mendusin baca alhamdulillah. Kedua, silakan ditafsiri. Namun kalau sebaliknya, wa idza ra'aita ma yasu'uka, kalaulah kita tidur ngimpi yang kagak ngenakin, ngimpinya nggak enak, ketemu gondoruo, udah lewat di gang, ada dia lagi, kita lari kenceng ngos-ngosan, udah lolos di depan lagi, aduh pegel banget. Begitu sampai pas mendusin, lalu kemudian dia bangun tuh, apa yang harus dilakukan dengan ngos-ngosannya dia? Mau habis lari-lari, kata bini, emang apa ente ngos-ngosan? Kejar-kejar setan. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doa minta sama Allah, aku berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi ini. Begitu. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'ya. Dah nggak usah bahasa Arab, ngapalnya puyeng. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada buruknya ngimpi. Jangan sampai kejadian ngimpi yang nggak enak tuh, bangun tidurnya langsung kita ta'awudz, minta perlindungan nama Allah. Jangan sampai kejadian ngimpi kehilangan, ngimpi ini, ngimpi apa yang nggak enak, kita langsung ta'awudz gitu. Begitu, ta'awudz, minta perlindungan. Habis itu kita beludah kecil yang kedua. Habis itu beludah kecil, tahu beludah kecil? Begitu habis a'udzu tuh. Biasalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim kan kalau itu nggak perlu ngapal tuh. Daripada ente doa Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhir ru'ya. Itu kudu ngapalin lagi. Zaman corona begini, puyeng ngapalin begitu-begitu. Udah bahas ini saja, ya Allah saya berlindung kepadamu daripada mimpi buruk ini. Terus ludah kecil, begitu beludah kemana? Ke sebelah kiri 3 kali,
habis begitu begitu tiup gitu. Habis itu kemudian kita tidurnya muter, yang tadinya pakai lambung kiri ganti lambung kanan, begitu tidurnya, biar ngimpinya berubah, yang tadinya buruk jadi ngimpi bagus, begitu. Itu mah pas habis itu cuman duduk doang, tidur lagi, berlanjut lagi tuh setan maranin lagi. Aduh, 2 kali ngos-ngosan jadi karena nggak mengikut adab-adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Putar kita lambungnya, yang tadinya lambung kiri ganti lambung kanan, sebagai isyarat memutar, mengalihkan ngimpi yang tadinya buruk menjadi bagus. Nantinya kalau udah begitu tidur lagi ngimpi bagus, ngimpinya habis begitu. Karena ngimpi kan Allah yang kasih. Nah, udah 3 tuh ya. Pertama kita ta'awud, beludah kecil 3 kali, geser lambungnya. Yang keempat, jangan didongengin. Jangan, ya Allah saya semalam ngimpi kencing, bener-bener pagi ngompol. Ya Allah, lu perutnya pusarnya kagak dikasih capung zaman kecilnya. Itu pasti begitu tuh, kata orang begitu. Nih ngompol nih orang nih, begitu. Jadi nggak usah ngimpi yang kagak-kagak bener tuh, nggak usah didong. Tuh namanya disebut bunga tidur, nggak perlu. Yang didongengin ngimpi yang bagus-bagus, begitu, dongengin begitu. Jangan dongengin, sebab kalau nggak didongengin nggak bakalan terjadi apa yang kita ngimpi itu. Walaupun gak enak, nggak usah dongengin. Kalau dongengin, saya semalam ngimpi kehilangan, waduh lo bakal kehilangan, jadi kejadian dah. Jadi nggak usah ngimpi yang nggak enak, nggak usah kita dongeng-dongengin, begitu. Lalu kita orang, bagaimana adabnya kalau teman kita dongengin ngimpi? Waduh, saya semalam ngimpi ziarah Wali Songo. Nah, ini nih kalau kita didongengin orang, maka kita jangan komentari ngimpi itu. Oh, tafsirnya begini-begini. Enggak usah, walaupun bisa juga. Cuman kita jawab alamatul khair, alamatul khair, alamat baik. Begitu aja udah. Kecuali dia nanya, "Bang, saya malam ngimpi begini. Ini bagaimana tafsirnya?" Baik, sebentar, antara saya mau buka Mbah Google dulu. Mimpinya bagaimana ini? Begitu. Jangan kita jawab. Kalau orang itu dongeng ngimpi, enggak usah kita komentari, kecuali dengan jawaban alamatul khair, alamat baik, bagus, begitu aja. Kecuali kita ditanya, "Bang, tolong dong ditafsiri ngimpi saya ini." Nah, kalau kita bisa tafsiri, kalau nggak bisa nggak usah. Atau kalau kita bisa, kita minta izin sama dia, "Bang, boleh saya tafsiri ngimpi ente itu?" Oh, boleh. Baik, ini tafsirnya begini-begini. Karena kita nggak boleh mengomentari ngimpi orang, kecuali diminta atau kita minta izin mendongengkan.
mentafsirinya. Itu adab agama. Ngimpi. Jadi ngimpi itu begitu. Ini adab-adab Islam. Supaya kita mimpinya baik, maka sebelum tidurnya wudu. Kalau kita sebelum tidur wudu, badan kita suci, ruhnya tuh waktu tidur. Jadi di badan kita ini ada dua ruh. Ruh tuh ada dua. Yang pertama namanya ruhul yaqadzah, yang kedua namanya ruhul hayat. Yang pertama namanya ruh kesadaran, yang kedua ruh kehidupan. Kalau ruhul yaqadzah dicabut, maka mata kita merem mata kita. Kenapa kita tidur? Itu ruh kesadarannya Allah cabut, melayang-layang. Tapi kalau ruhul hayat dicabut, mati kita. Namanya ruh kehidupan. Ada ruhul hayat, ada ruhul yaqadzah dalam kita punya diri. Itu begitu. Ruh. Jadi biar kita ngimpi yang bagus-bagus, maka sebelum tidur tuh yang enak-enak zikir. Jadi ngimpinya yang bagus. Jangan habis nonton TV Satria Bambu Kuning, Bari Prima sama Advent Bangun, belum kelar dia tidur berantem. Itu sih nggak perlu ditafsiri. Ngimpi berantem emang kebawa, iya kebawa ngimpi nonton filmnya. Makanya disuruh wudu, disuruh zikir biar meriset, sehingga kita tidur tuh fresh, kita mendapatkan segalanya. Begitu. Kalau tidurnya pengen enggak banyak, sebentar tapi sehat, kualitas tidurnya 3 jam, umpama tidur 4 jam, tapi fisiknya sehat jadinya. Sebelum tidurnya, sebelum baca kulhu 3 kali, falak sekali, anas sekali, alam nasrah dulu 3 kali. Jadi kalau kita sebelum tidur baca surat alam nasrah 3 kali, itu kualitas tidurnya bagus. Kualitas tidurnya. Jadi walaupun tidur sebentar, badannya enggak, apa bahasa Betawinya, ngerentek, ngerentek ya. Iya, jadi enggak pada pegel-pegel. Jadi sehat walaupun tidurnya enggak lama. Tidurnya sebentar. Itu amalan alam nasrah 3 kali sebelum tidur tuh, biar kita tidur tuh sedikit tapi puas ya. Tapi kalau kita orang nih nggak bisa tidur, gimana ini ya, mata nih nggak bisa tidur. Kata teman saya, di bawah hadir ke majelis taklim aja, itu baru 5 menit juga udah ngantuk kalau di majelis. Itu begitu, udah di majelis saja. Apalagi di bawah sholat Jumat. Ya Allah, kata teman saya, tidur yang paling nikmat tidur ketika khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Iya, tukang tidur nih. Begitu tuh. Itu begitu saudara. Jadi tidur baca alam nasrah ya 3 kali. Kalau kulhu 3 kali, falak sekali, anas sekali. Itu amalan, karena orang tuh kalau mau ngerjain orang paling gampang kalau lagi tidur. Paling gampang karena ruh kesadarannya nggak ada. Jadi nggak bisa menolak. Begitu. Makanya baca kulhu 3 kali, falak sekali,
Anas sekali. Sebetulnya dalam ratib haddad kalau bacanya malam ratib haddad udah ada kulhu 3 kali, terakhirnya falak sekali, rapi, selamat. Asal baca ratibnya pada Isya, wirid ratibnya Isya gitu. Itu enggak perlu gitu, enggak mesti baca itu aja udah cukup. Baca ratib asal ratibnya Isya. Kan kita ratib ada Isya, ada kalanya subuh, ada kalanya duhur, macam-macam dah. Sekeburunya teman-teman majelis ini berbeda-beda waktunya. Jadi ini amalan Nabi. Jadi kelihatannya sepele, tapi ganjarannya besar. Besarnya dari mana? Dari mutaba'atur Rasul. Besarnya dari mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar enggak jauh-jauh dengan Nabi, enggak jauh-jauh dengan Nabi, baca aja pokoknya sambil tiduran, enggak sambil tiduran baca sallallahu Muhammad sallallahu, pakai jari aja sebelum tidur, nanti enak. Kalau dibiasakan begitu, hidupnya nikmat, hidupnya jadi kehidupannya penuh dengan kebahagiaan yang diiriin banyak orang pada akhirnya. Kalau kita demen tidurnya mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adabul akli, ini bab menerangkan adab-adab seorang muslim mengikuti Rasulullah ketika makan. Apa adab-adab makan? Nanti sajalah, jangan malam ini, biar enggak numpuk-numpuk ajaran. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.